Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran dasar untuk text mining. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut membahas tentang paket-paket pendukung text mining. Setelah sebelumnya kita sudah menuntaskan belajar kita tentang dasar-dasar pemrograman R yang akan kita gunakan untuk mempelajari mata kuliah text mining. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang paket pendukung text mining. Akan dijelaskan paket-paket yang digunakan untuk menyelesaikan kasus text mining. Nah, paket-paket yang kita pelajari ada beberapa. Yang pertama ada rtweet, rfast, tm. Yang pertama akan kita bahas adalah paket rtweet atau akses data Twitter. Paket rtweet berfungsi untuk melakukan pengambilan data dari Twitter. Data teks dari Twitter diperlukan karena banyak riset text mining yang menggunakan data ini seperti untuk klasifikasi, clustering, atau analisis sentimen. Paket ini dikembangkan sejak Januari 2020 oleh Michael Wikerny, Andrew Hess, dan Francois Bratti. Paket ini memiliki fungsi-fungsi untuk mengakses REST dan Stream Application Program Interface atau API. Tujuan dari paket ini adalah yang pertama, mempermudah cara untuk melakukan pengiriman request ke REST dan API dari Twitter. Yang kedua, mempermudah untuk mendapatkan data hasil kembalian dari request yang telah dilakukan. Yang ketiga, menyimpan data ke bentuk semi terstruktur sehingga data teks dapat lebih mudah digunakan kembali pada tahap selanjutnya. Langkah yang pertama adalah instalasi pada RStudio-nya. Nah, paket ini belum tersedia secara default pada lingkungan R, maka kita perlu melakukan instalasi terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya sudah mendownload paket dari repository CRAN. Nanti kalian bisa download di link yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, installnya untuk install paket sebelumnya menggunakan install titik paket, terus nama paketnya apa ya, karena ada pembaruan saya menggunakan versi yang lama. Oke, sekarang kita ambil. Oke, saya install paketnya, arsip file, saya browse. Oke, saya install di sini. Install paket, versinya rtweet 0.7.0. Oke, down rtweet install. Kita bisa cek di sini, kita klik ketik rtweet. Nah, ini deskripsinya collecting Twitter data versi 0.7.0. Kita bisa klik di sini. Untuk helpnya, ini ada beberapa fungsi-fungsi yang nanti kita bisa pakai. Salah satunya adalah untuk emojis, flatten, follow user, get timeline, dan lain-lain. Banyak fungsi yang bisa kita pakai. Ada juga write as CSV untuk menyimpan Twitter data dalam file CSV. Nah, tentunya saat fungsi dari paket ini kita jalankan pertama kali, maka akan dibutuhkan proses otorisasi untuk mengakses Twitter. Nah, biasanya kita harus login dulu ke Twitter pakai akun kita sendiri agar RStudio ini terhubung dengan Twitter. Nah, nanti kita bisa mengkolek data dari Twitter lalu menyimpannya. Nah, sekarang kita muat dulu library dari Twitter.
Karena tadi kita sudah menginstal paketnya, kita muat paketnya library AirTweet. Nah, kita muat. Terus untuk proses otorisasinya kita menggunakan get tokens. Nah, kita coba. Pertama adalah mengakses data lokal. Nah, paket ini memiliki fungsi untuk mengakses data lokal seperti data emoji, bahasa, stopword, dan lain-lain. Nah, untuk melihat data emoji, kita bisa memanggil objek emoji dengan perintah berikut: emojis ya. Nah, di sini ada banyak emoji yang bisa ditampilkan. Nah, kalau kita mau menampilkan ya emojis. Nah, di sini kalau mau melihat beberapa emoji yang ada pada paket Twitter versi 0.7. Oke, selanjutnya adalah mengakses data online. Data online yang dimaksud adalah data server Twitter yang meliputi data tweet yang diposting oleh pengguna Twitter, data detail pengguna, data direct message, daftar follower, dan lain-lain. Contoh data online pertama adalah lini masa atau tweet. Untuk mendapatkan tweet dari lini masa seseorang user atau beberapa user sekaligus, kita dapat menggunakan fungsi get timeline. Nah, kita buat contoh untuk mendapatkan tweet dari lini masa seseorang. Kita buat file baru di sini aja. New file, AirScript. Nah, kita kasih nama get timeline by user nanti ya. Oke, saya set WD-nya aja dulu. Set working directory itu saya simpan di AirCode biar jadi satu. Oke, kita muat library dari AirTweet timeline. Data itu sama dengan get timeline dari paket AirTweet. Nah, di sini kita bisa mengambil akun dari Twitter. Misalnya tadi saya sudah login di Twitter ya. Saya mau ngambil punya siapa nih? Misalnya Sam Maulana, ini @maulasam. Ini ya. Terus saya mau mengambilnya itu berapa tweet yang saya ambil, misalnya 100 tweet.
terus saya view timeline data. Sebenarnya ini tadi kita running di konsol aja biar nanti, nah defaultnya di sini. Ini saya hapus saja. Nah, di sini sudah otomatis di Aircode. Kita kasih nama get timeline by user. Save. Oke. Sekarang kita running. Nah, di sini sudah muncul timeline data semuanya ya, dari Twitter atau sebanyak 100 tweet yang sudah dia tweet. Namanya adalah Maula Sam. Nah, ini isinya pernah gak pengen nyeselin suatu tapi takut. Nah, di sini adalah data dari Twitter sebanyak 100 tweet oleh user Maula Sam. Source-nya dari Twitter for iPhone, di sini lengkap datanya. Nah, data ini yang nanti kita bisa ambil atau kita bisa save ke dalam bentuk Excel atau CSV. Jadi kita sudah mempunyai data untuk kita olah. Jadi pada get timeline ini ada dua fungsi parameter input, yaitu yang pertama ini nama user Twitternya. Ini get timeline itu ada dua parameter. Terus yang kedua adalah jumlah tweetnya yang kita mau pakai atau kita mau gunakan. Kita ambil sebanyak 100 tweet. Nah, fungsi dari get timeline, kita juga bisa mendapatkan tweet dari beranda atau tweet seseorang. Itu nggak cuma satu, tapi kita bisa mengambil beberapa user sekaligus dengan cara seperti ini. Kita bikin file baru ya, Ctrl Shift N, kita bikin file baru, kita muat dulu library-nya, library rtweet, terus user untuk objek itu sama dengan, misalnya tadi ada Maula Sam ya, terus saya mau lagi check post, misalnya dari Jakarta Post ya, add check post. Di sini koma, tanda kutip lagi, add check post. Ini ya tulisannya, check post, ada T-nya, check post. Yang kalian nanti bebas menggunakan user yang ada di tweet kalian masing-masing, nggak harus sama seperti yang saya lakukan sekarang ya. Terus misalnya ada lagi info dosen. Info dosen. Oke. Ini usernya. Terus timeline-nya. Kita buat timeline lagi ya. Timeline data ini yang kedua. Ini timeline data yang tadi pertama kita buat berdasarkan satu user. Sekarang beberapa user. Sama dengan get timeline ini dari yang user ya. Tadi kita sudah buat objek di sini users, kan? Kita panggil objeknya users, terus tweetnya berapa yang mau kita gunakan? 50 misalnya. Terus kita view dari timeline data all. Oke, kita save. Namanya adalah
timeline by get timeline by user all. Save. Sekarang kita running. Nah, di sini untuk timeline data all, di sini ada Maula Sam sebanyak 50, terus Jackpost 50, dan yang satu lagi info dosen tuh nggak ada ya. Oh sorry, info dosen ini masih loading tadi, ada 50 juga. Jadi totalnya harusnya ada 150, cuma mungkin info dosen ini terbatas 47 tweet aja. Jadi untuk fungsi get timeline kita nggak cuma bisa mengkolek satu user, tapi beberapa user tergantung kita. Dan ini adalah perintahnya. Kita buat satu objek users. Nah, usernya siapa aja kita kolek semuanya. Terus untuk timeline datanya get timeline usernya adalah objek dari tadi, user Twitter. Terus jumlah tweetnya per user berapa, 50. Sekarang adalah menyimpan data. Pada subbab tadi get timeline telah dijelaskan kita bisa mengkolek beberapa user. Terus kita juga bisa menyimpan file ke dalam format CSV. Nah, setelah data yang kita inginkan tadi ditampung, nih di sini sudah ada data banyak. Kita sudah menampungnya. Nah, sebaiknya data tersebut kita simpan agar kita dapat gunakan kembali tanpa kita harus mengambil data lagi secara online. Data kita bisa menyimpan dengan menggunakan fungsi R. Nah, di sini ada namanya write as CSV atau save as CSV. Di sini ada write as CSV atau save as CSV. Sama fungsinya, dua fungsi ini sama. Oke, sekarang kita coba menyimpan data menggunakan save as CSV. Nah, di sini yang by user tadi kita langsung kita buat file baru aja, Ctrl N, Ctrl Shift N. Nah, saya ambil dari yang by user tadi, saya copy sampai sini. Kalau ini kan tadi view. Nah, yang di sini saya paste, terus saya menggunakan fungsi save untuk menyimpan ke dalam file CSV. Nah, yang kita simpan apa ya, ini timeline data. Terus namanya apa? Kita mau menyimpan dengan nama apa? Timeline data titik CSV. Kita save, namanya adalah save as CSV. Timeline data save. Sekarang kita running. Nah, harusnya sudah tersimpan ya. Kita cek di My Document atau di data R. Di data R karena defaultnya tadi kita menyimpan di data R. Nah, di sini sudah ada timeline data. Kita buka, apakah isinya sama? Ya, isinya sama. Screen name-nya Maula Sam. Di sini ada teksnya panjang. Harusnya ada 100 tweet. 100 tweet ya, ini 101 karena yang pertama sebagai header, user ID, status, dan yang lain-lain. Oke, jadi defaultnya adalah ketika kita tadi menggunakan set working directory. Tapi kalau kita tidak mengeset working directory, defaultnya adalah di my dokumen. Jadi setiap sesi R kita harus mengganti working directory-nya. Misalnya saya close R Studio saya nih, saya buka lagi, dia akan kembali ke default di my dokumen. Jadi setiap kita membuka sesi baru untuk R Studio, kita harus set working directory yang kita ingin. Oke, itu adalah fungsi dari untuk save as.
Nah, kita coba menggunakan fungsi write CSV. Saya buat lagi, Ctrl Shift N. Nah, sekarang saya menggunakan yang ini, yang get timeline by all user ya. Oke, saya copy di sini, saya paste, terus saya menggunakan write as CSV. Nah, ini sama timeline. Kalau ini saya menggunakan data all. Terus namanya apa? Ini namanya timeline data all titik CSV. Saya save. Namanya adalah write as CSV timeline. Save. Oke, kita running. Oke, kita buka di Aircode lagi. Nah, di sini sudah ada timeline data all. Saya buka. Oke, ini sudah terbuka. Di sini screen-nya ada Maula Sam, ada Jack Post, dan ada info dosen. Jadi fungsinya kenapa kita harus menyimpan ke dalam bentuk file CSV, agar data yang sudah kita kolek tadi kita bisa gunakan ulang tanpa kita harus mengkolek lagi dengan bahasa R. Jadi fungsinya itu ya. Oke, itu dasar dari CSV. Sebenarnya masih banyak fungsi-fungsi lain di sini yang tidak akan saya bahas satu persatu karena masih banyak. Ini adalah basicnya saja ya. Nah, selanjutnya adalah paket untuk text mining yang kedua. Itu adalah Airfast. Airfast atau web scraping. Paket Airfast berisi fungsi-fungsi untuk melakukan web scraping. Web scraping itu adalah salah satu cara untuk mengambil teks yang ada pada halaman web. Dengan adanya paket ini, maka isu suatu web dapat dengan mudah kita kumpulkan. Halaman web atau web page adalah dokumen yang ditulis dengan menggunakan kode HTML. Nah, dengan mengakses halaman web dengan web browser, misalnya Google Chrome, Firefox, atau Microsoft Edge, maka pengunjung web hanya melihat teks, gambar, animasi, atau video karena web browser telah menerjemahkan kode HTML. Misalnya saya buka misalnya detik.com atau Detiksport. Nah, di sini ada Detiksport. Nah, ini kan ada namanya web. Nah, di sini cuma menampilkan gambar, animasi, video, dan teks karena sudah diterjemahkan dari kode HTML. Sehingga kita sebagai pengunjung melihat hal-hal tadi hanya sebagai gambar ya, seperti ini misalnya. Ada gambar, ada teks, ada animasi-animasi seperti ini ya. Nah, jika kita ingin melakukan penelitian topik text mining dengan menggunakan data dari halaman web ini misalnya, maka dapat dilakukan dengan cara mengakses sebuah halaman web, kemudian kita pilih bagian mana dari halaman web yang ingin kita ambil datanya. Misalnya, data yang kita ambil adalah judul artikel, tanggal publish, penulis, dan isi artikelnya apa. Nah, jika hal ini dilakukan oleh manusia, maka yang dilakukan adalah cara manual teks, menyalin teks pada area judul. Misalnya kita klik judulnya di sini, ya kan? Terus kita copy judulnya satu persatu kan, itu kan? Terus tanggalnya kapan? Nah, kita satu persatu tuh. Nah, tanggal diterbitkannya kapan, judulnya apa, gitu kan? Terus kita pindah ke file Excel. Kita copy satu persatu kalau kita kerja secara manusia seperti kita gitu ya. Nah, untuk mempermudah kerjaan yang tadi, maka umumnya digunakan teknik web scraping yang bertujuan mengambil data dari halaman web ini secara otomatis
Namun tetap perlu ada campur tangan kita sebagai manusia untuk menentukan area mana yang ingin kita ambil datanya. Selanjutnya adalah Web Browser Developer Tools. Nah, untuk menggunakan area pengambilan data ini diperlukan pengetahuan tentang HTML dan CSS. Ada basicnya juga, nggak asal ya. Jadi ada dasar HTML dan CSS. Hal ini disebabkan penentuan area berdasarkan elemen HTML yang ditandai oleh kelas atau ID dari CSS pada halaman HTML. Nah, tool yang umum digunakan mengetahui elemen HTML serta kelas dan ID CSS pada halaman HTML adalah Developer Tools. Nah, tool ini umumnya ada pada web browser seperti Google Chrome yang saya gunakan. Nah, untuk mengaktifkan Developer Tool pada web di Google Chrome, kita bisa menggunakan klikan pada atas ini, terus More Tools, Developer Tools di sini ya. Nah, di sini ada Inspect Element. Untuk mengetahui beberapa judul atau apapun itu, kita bisa cari di sini atau kita bisa klik di sini. Misalnya di judul ini aja kita klik kanan, kita bisa inspect di sini. Nanti akan dimunculkan di sini. Nah, dia ada di sini. Title MU Dita Newcastle ada di HTML ini ya. Nah, ini adalah background dari judul ini. Terus ada Senin 17 Oktober, ini adalah tanggal diterbitkannya. Jadi kita bisa inspect elemen atau di sini kalau mau ngaktifin developer tool ya, more tool developer, atau bisa klik kanan dimanapun itu di artikelnya. Atau misalnya di sini saya inspect, dia ada di sini yang disorot. Nah, tidak bermain penuh. Oke, itu ya. Nah, informasi elemen tadi kita akan gunakan untuk mengambil judul pada kode program web scraping. Nah, selanjutnya adalah memilih elemen yang berisi isi artikel dengan cara sama. Nah, kalau mau lihat isi artikelnya kita blok aja sebenarnya di sini. Kita blok, terus kita inspect. Kalau isi artikel, jadi kita blok aja. Di sini yang disorot kayak. Nah, ini Mega Bintang Portugal awal gitu ya. Terus ada performa Ronaldo di atas lapangan. Jadi kalau kita mau melihat isi artikelnya, kita tinggal blok aja. Terus kita inspect. Jadi ini adalah narasi sedikit kurang sehat di sini. Itu adalah kalau kita mengambil isi dari artikelnya. Nah, sebagai informasi, elemen untuk judul dan isi artikel itu dapat berbeda untuk web pada berita lain di web lainnya. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan pemeriksaan elemen kembali jika ingin mengambil data pada web tersebut. Nah, untuk proses instalasi pada RStudio kita gunakan ya seperti biasa install RVS ya, install paket RVS. Kita install dulu paketnya. Nah, namanya adalah RVS. Ada yang salah. Install titik paket tanda kutip RVS. Oke, ini proses instalasinya. Oke, sudah terinstall. Sekarang kita load atau muat library dari RVS. Oke, sekarang kita akan membuat kode baru atau program baru. Kita buat file baru. Di sini ya, sudah saya buat file baru. Ini saya hapus-hapusin dulu. Oke, di sini saya buat baru. Kita menyiapkan halaman web.
Nah, halaman web yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Oke, saya membuatnya di Notepad. Untuk saya membuat contoh sebuah halaman web atau HTML. Nah, saya sudah menyiapkan ini. Nanti kalian bisa contoh di sini. Ada HTML, head, title-nya, contoh HTML. Di sini ada judul berita. Terus ada isinya adalah alinea ini contoh halaman HTML. Ini saya save. Nah, saya save-nya di tempat yang sama ya, di Aircode. Saya kasih nama index. Index di HTML. Oke, sekarang saya coba load dari yang tadi saya buat. Read menggunakan fungsi read HTML. Ini adalah fungsi yang pertama kita gunakan, read HTML, untuk membaca sebuah halaman web. Nah, input dari fungsi ini adalah URL dari halaman tersebut atau lokasi file dari file tadi disimpan. Nah, kita coba misalnya web page-nya itu apa. Saya buat objek baru, web page sama dengan read HTML. Tadi saya simpan di Aircode kalau nggak salah. Di sini ada index yang tadi saya buat HTML. Saya copy lagi. Jadi filenya saya simpan di mana? Tadi saya simpan di situ ya. Oh, sorry, ada yang salah. Jadi namanya belum saya sebut. Saya copy lagi. Saya paste di sini. Oke. Nah, nama dari tadi adalah index.html. Jadi namanya belum saya sebut, hanya lokasinya saja. Enter. Oke, di sini ada web page yang sudah bisa terbaca. Terus fungsi selanjutnya adalah HTML node yang berfungsi untuk memilih sebuah elemen HTML. Contoh, jika kita ingin memilih elemen dari H1, maka dilakukan dengan cara, misalnya H1 itu adalah judul tadi ya. Di file yang tadi, kalau saya buka di sini, misalnya saya buka nih. Nah, di sini adalah HTML yang saya buat tadi. Di sini untuk yang satu adalah judul berita. Oke, jadi saya menggunakan, misalnya saya buat objek baru, judul elemen itu sama dengan HTML node. Nah, dari web tadi, web page. Dari web page ini, terus saya ambil yang H1. Nah, pada contoh tadi, untuk web page itu berisi seluruh halaman HTML, dan yang kedua ada elemen dipilih untuk melihat atau memilih elemen H1, maka kita cukup menulis H1. Kalau saya buka menggunakan Notepad tadi, atau di sini misalnya inspect elemen ya. Nah, di sini adalah H1 untuk judul berita. Nah, ini adalah H1. Jadi kalau kita ingin menampilkan H1 atau apa bodinya apa, jadi kita cukup menulis tadi di H1 judul elemennya.
contoh yang lain, jika kita milih sebuah elemen div dengan atribut kelas author, maka caranya ya sama, kita menggunakan misalnya author element. Kita buat objek author element sama dengan HTML node. Nah, dari web page apa nih? Dari halaman web apa? Terus kita tinggal milih titik author. Ini. Nah, di sini ada author, penulis berita. So, kalau misalnya mau tanggal ya tanggal gitu ya. Terus kalau kita ini ingin memilih isi elemen berdasarkan atribut ID, misalnya elemen dari div dengan atribut ID-nya adalah isi. Sini kan ada atribut ID-nya adalah isi. Nah, isinya adalah alinea ini ya. Atribut ID-nya isi. Ya kita tinggal kita buat objek isi elemen sama dengan HTML node. Itu ya sama tadi, dari web apa tuh, web page, koma, menggunakan isi. Nah, dapat dilihat perbedaan cara penulisan untuk menunjuk elemen berdasarkan nilai atribut ID yang diawali dengan tanda pagar. Kalau isi itu tanda pagar ya. Kalau isi itu dimulai dengan tanda pagar, untuk author itu tanda titik. Nah, dari ketiga cara tadi, kita dapat menyimpulkan cara penggunaan fungsi HTML node untuk penentuan pemilihan elemen HTML. Nah, fungsinya adalah diawali dengan HTML node, terus objek sumber datanya atau alamat websitenya apa, terus kita milih selektor atau yang kita pilih dari H1 untuk judul atau author atau isi. Ya. Terus aturan penulisan selektor atau aturan ini, kenapa H1, kenapa ada titik di author, kenapa ada tanda pagar di isi. Pertama, jika kita memilih berdasarkan elemen HTML, sebagai contoh tadi ada H1, table atau div, maka selektor berisi nama elemen tersebut tanpa tanda. Nah, jadi sebagai contoh ya ini H1 tanpa tanda, kurung buka, kurung tutup. Ya itu kurung. Nah, jika kita milih elemen berdasarkan nilai atribut kelas dari elemen tersebut, sebagai contoh tadi H1 kelasnya judul atau div kelasnya konten, maka selektor berisi nilai dari atribut kelas tersebut diawali dengan tanda titik. Sebagai contoh titik judul, titik konten. Kalau kita mau melihat misalnya author atau selektor ya, atribut kelasnya apa, jadi diawali dengan tanda titik. Kalau ini kan H1 ini berdasarkan elemennya. Tapi kalau kita ingin melihat berdasarkan nilai atribut ID dari elemen tersebut, misalnya ID-nya judul, ID-nya konten, ID-nya isi, ya diawali dengan tanda pagar. Oke, contoh tadi menggunakan tanda pagar isi. Kalau kita menggunakan kelas ya tanda titik. Misalnya author, ini kelasnya author. Atau kalau menggunakan ID itu pagar, tapi kalau menggunakan kelas itu titik. Kalau menggunakan elemen H1 misalnya itu tanpa tanda, ini buka tutup. Tapi kalau menggunakan kelas dia menggunakan titik author atau titik tanggal. Tapi kalau menggunakan ID itu menggunakan pagar, itu perbedaannya. Atau aturan penulisan selektor ada 3. Soalnya adalah HTML text. Fungsi HTML text berfungsi untuk mengambil teks dari elemen HTML yang telah dipilih sebelumnya dengan fungsi HTML node. Contoh penggunaan fungsinya. Oke, kita bersihkan dulu semuanya. rm list ls. Oke, kita buat ulang. Webpack itu sama dengan tadi kita baca dulu read
HTML-nya. Nah, saya copy dulu letak dari indeks HTML tadi. Oke, terus saya buat objek judul elemen sama dengan menggunakan HTML node. Itu adalah tadi dari web page yang saya ambil adalah elemen dengan H1. Terus untuk judul teks saya buat objek baru, itu sama dengan ya, ini menggunakan fungsi HTML text. Berarti saya ambil dari judul elemen, trim, trim sama dengan true. Selanjutnya saya print judulnya. Judul teks. Oke, jadi judul yang saya ambil adalah menggunakan HTML text, itu judul berita. Di sini adalah judul berita untuk elemen dengan H1 di sini. H1 judul berita. Itu adalah fungsi HTML text, mengambil teks dari elemen HTML yang telah dipilih sebelumnya. Jadi saya memilih pada elemen H1, terus saya menggunakan fungsi HTML text. Fungsi ini berisi objek yang berisi elemen HTML dipilih oleh fungsi HTML node. Jadi sebelumnya dipilih dengan HTML node, terus saya menggunakan HTML text untuk mengambil teksnya, ditampung pada objek judul teks. Kemudian saya cetak judul teksnya adalah judul berita. Nah, contoh lengkapnya kita buat di sini objek baru atau file baru untuk bahasa R yang sudah saya buat di sini. Saya copy aja ya. Jadi kita simpan biar file nggak hilang. Tadi kita buat di konsol, sekarang kita buat di menu untuk menyimpannya nanti agar tersimpan. Nah, untuk penjudul teks sudah, sekarang kita untuk author elemen. Kita juga menggunakan HTML node. Itu adalah dari web page. Nah, kalau menggunakan kelas, kita menggunakan titik author. Terus author text ini untuk menampung nanti menggunakan HTML text. Nah, itu dari author elemen, trim sama dengan true. Terus kita juga cetak print author text. Ini adalah isi elemen sama dengan kita gunakan HTML node dari web page-nya, kita menggunakan isi itu adalah ID, kita gunakan tanda pagar. Isi teks untuk menampung HTML teks. Itu dari
isi elemen, koma, trim sama dengan true. Kita print isi dari teks. Oke, kita save. Namanya adalah read HTML. Save. Nah, setelah kita running, ini adalah judul berita, penulis berita, untuk autornya, dan alinea ini adalah untuk isi dari teksnya. Sekarang kita ke contoh kasus. Paket Airfast memiliki fungsi-fungsi lain selain yang telah kita bahas sebelumnya. Namun dengan fungsi-fungsi tersebut di atas telah dapat digunakan untuk melakukan proses web scraping sederhana untuk mengambil teks pada halaman web. Nah, kita akan memberikan contoh kasus nyata untuk melakukan web scraping ke web berita online ya. Nah, untuk mencoba kode program ini, kita harus terkoneksi dengan internet karena kita akan mengambil data online. Untuk kasus, misalnya kita gunakan ini tadi ya, sudah kita bahas tadi. Ada berita olahraga sepak bola di sini. Nah, berita ini kita akan mengambil teks, judul, dan isi berita. Oke, kita coba ya. Di sini kita inspect elemen. Oke, kita buat file baru. Nah, kita akan mengambil judul dan isi berita dari web tadi. Yang pertama adalah kita buat web page. Itu alamatnya kita read. Nah, kita copy di sini. Ini adalah alamat webnya. Oke, kita sudah isi. Ini adalah alamat webnya. Terus kita akan mengambil news title dari web page. Jadi ambil dari sini ya, web page ini. HTML node. Nah, kita akan mengambilnya adalah H1, terus HTML teksnya. Jadi kita ambil HTML node dengan HTML teks, terus news kontennya. Kontennya itu isinya apa? Kita ambil yang mana nih? Coba di sini kita blok ya. Spek elemen. Kita coba cari ID-nya apa untuk kontennya ini. Oke, kita cobain karena di sini tidak ada ID. Saya menggunakan kelas. Kalau kelas tadi diawali dengan titik ya. Detail copy selektor. Oke, saya paste. Nanti ada beberapa yang harus diedit. Nah, yang saya ambil adalah dari detail body text ini
Saya kasih titik, ini titipnya titik ya. Ini saya hapus. Oke, kita hapus untuk depannya. Jadi kalau kelas tadi diawali dengan titik, kalau ID itu diawali tanda pagar, kalau elemen tanpa tanda apa-apa. Terus saya ambil adalah HTML teksnya. Oke, kita coba save dulu. Namanya adalah single web. News. Save. Kita coba running, apakah berhasil? Sorry, kita belum mencetak ya. Print news title. Print news content. Kita save, kita running dulu, coba. Nah, di sini news title-nya adalah MU ditahan Newcastle, Ten Hag Ronaldo mesti diganti karena titik-titik. Terus news kontennya adalah Manchester, Cristiano Ronaldo tidak bermain penuh saat Manchester United ditahan Newcastle. Terus ada, nah di sini lengkap ya. Ronaldo masih diganti semata. Ini adalah isi dari news title dan news kontennya apa. Jadi kita ambil tadi dari sini ya, dari ATP body content. Nah, ini adalah hasil dari kita web scraping pada alamat web ini, http://sportik.com. Oke, selanjutnya adalah TM atau text mining. Paket yang ini berisi fungsi-fungsi untuk mendapatkan teks dari file. Pengelolaan korpus, melakukan pre-processing teks, pengelolaan metadata, dan ekstraksi fitur itu adalah fungsi dari paket TM atau text mining. Proses instalasinya adalah kita menginstal paket TM dengan cara install paket TM. Oke, paket text mining sudah terinstall. Selanjutnya kalau kita ingin menggunakan paket ini, kita perlu memuatnya atau meload library TM. Nah, paket ini bisa digunakan. Nah, paket TM ini menyediakan dataset yang dapat kita gunakan untuk latihan memproses kasus text mining, yaitu yang pertama ada ECQ. Nah, dataset ini berisi 50 dokumen artikel berita dari Reuters dengan topik ECQ. Yang kedua adalah root. Dataset ini berisi 20 dokumen artikel berita dari Reuters dengan topik root. Yang kedua adalah korpus. Pada riset tentang text mining, istilah korpus akan sering kita temui. Secara sederhana dan singkat, korpus adalah struktur utama untuk mengelola dokumen. Korpus merupakan representasi dari koleksi dokumen teks yang berisi bahasa-bahasa yang umumnya digunakan manusia untuk berkomunikasi. Struktur ini umum digunakan pada kasus penyelesaian text mining agar mudah dibaca dan diproses pada tahapan-tahapan pengerjaan text mining. Ada dua jenis korpus yang didukung oleh paket text TM ini ya. Yang pertama vCorpus atau volatile corpus, di mana data disimpan pada objek di memori. Jika objek dihapus, maka seluruh korpus akan hilang.
Yang kedua adalah vCorpus atau permanen corpus. Sesuai dengan namanya, korpus ini bersifat permanen karena korpus disimpan pada dokumen fisik yang disimpan di luar lingkungan R seperti database. Selanjutnya adalah cara membaca korpus. Pada sebelumnya telah kita sebutkan ada beberapa dataset pada paket TM. Ada ECQ dan ada CRUD. Nah, untuk memuat data tersebut, kita dapat menggunakan fungsi data kurung buka kurung tutup. Sebagai contoh, kita akan memuat data ECQ ya. Data ECQ yang ada dalam paket text mining. Nah, untuk melihat informasi objek ini dilakukan dengan memanggil nama objek ECQ pada konsol. Nah, ini sudah. Maka dilihat beberapa informasi, kita panggil ECQ. Nah, di sini ada metadata, korpus, dokumen level, dan konten dokumennya ada 50. Nah, dari informasi tersebut dapat kita lihat bahwa objek ECQ merupakan vCorpus dengan isi ada 50 dokumen. Nah, kalau kita ingin melihat isi dari dokumen ECQ, kita gunakan view. Nah, di sini adalah isi dari data ECQ yang ada di R atau dalam paket text mining atau TM. Sebagai contoh, ini di sini ada dokumen 10. Nah, pada dokumen 10 ini terdapat simbol seperti lingkaran dengan segitiga yang dapat kita klik. Dan hasilnya kita bisa melihat dokumen pada korpus memiliki dua bagian utama, yaitu konten dan metadata. Ada konten dan ada metadata. Nah, bagian konten berisi teks, nih berisi teks, konten itu berisi teks, sedangkan bagian metadata berisi pendukung lainnya seperti author dan lain-lain. Nah, di sini ada author, ada date stamp, ada language, origin, banyak ya. Bagian metadata. Jadi ada konten dan ada metadata. Paket TM ini sendiri menyediakan fungsi inspect yang berfungsi untuk mendapatkan informasi detail dan membaca objek korpus. Nah, untuk melihat detail dari setiap dokumen pada korpus yang disimpan pada objek ECQ digunakan perintah inspect. Kalau kita mau melihat detail, nah, di sini sebagai keluaran perintah menampilkan informasi dua dokumen yang berisi nama file dan jumlah karakter. Ini nama filenya, jumlah karakternya ada 596 gitu. Nama filenya terus 012 XML. Yang pertama tadi ada 01, ada karakternya berapa, metadatanya berapa gitu ya. Jadi di sini ditampilkan 50 informasi ya, ada 50 data atau 50 informasi. Karena data ECQ itu menampilkan 50 informasi. Fungsi inspect juga dapat kita gunakan untuk melihat dokumen sejumlah tertentu. Contohnya, kita ingin menampilkan informasi dari dua dokumen saja pada objek korpus. Kita gunakan perintah inspect. Nah, ECQ dokumen dari 1 ke 2. Nah, di sini ada vCorpus, metadatanya ada dua dokumen yang ditampilkan, 1 dan 2. Nah, kalau kita ingin melihat teks pada dokumen, kita dapat menggunakan fungsi inspect dengan contoh sebagai berikut. Kalau kita ingin melihat teksnya, inspect ECQ.
Nah, ini adalah isi teks dari dokumen 1. Metadatanya 15, ini dokumen 1, jumlah karakternya 1287, isinya adalah ini, Computer Terminal System Insight. Nah, ini isi teks dari dokumen ACQ. Selanjutnya adalah jenis sumber korpus. Untuk membuat korpus dapat kita gunakan data teks dari berbagai sumber seperti data frame, itu artinya data teks yang disimpan pada objek bertipe data frame. Yang kedua dari directory atau data teks dari file-file yang disimpan di dalam directory atau folder. Yang ketiga ada dari website, itu dari sumber online, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui data sumber yang didukung oleh paket TM, dapat kita gunakan fungsi getSource. Dengan contoh penggunaan getSource. Nah, seperti ini. getSource. Nah, di sini ada data frame, di source, URI source, vector source, XML source, dan zip source. Jadi kita bisa menggunakan data dari sini untuk jenis sumber data korpus atau untuk membuat sebuah korpus. Jadi sumber datanya bisa dari data frame, directory source atau folder yang kita simpan di komputer, atau URI source atau dari online, atau vector source, XML source, dan zip source. Ini tipe datanya. Tipe file untuk sumber korpus adalah yang biasa dipakai disimpan atau disimpan di dalam directory atau di dalam komputer kita, itu biasa berupa file, formatnya adalah plain text, PDF, Microsoft Word, XML, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui daftar format file yang dapat dibaca oleh paket TM, dapat kita gunakan fungsi getReaders. Nah, ini format filenya. Kalau tadi getSource adalah datanya disimpan dalam bentuk apa, atau directory apa, getSource-nya, atau jenis sumber korpusnya. Nah, kalau getReader itu adalah format dari atau tipe filenya. Di sini ada read data frame, plain text, XML, dokumen atau Word, RCV1, read. Nah, ini format PDF juga ada. Jadi ini format-format untuk file type yang bisa dibaca oleh korpus atau paket TM. Selanjutnya adalah membuat korpus dari file. Kita akan membuat sebuah contoh membuat korpus dari file. Kita akan membahas langkah-langkah untuk membaca teks dari file, kemudian kita lanjutkan untuk membuat korpus dari teks tersebut. Nah, sebelumnya saya akan membuat folder di AirCode ini. Saya membuat beberapa folder. Yang pertama adalah plain text. Terus saya buat lagi satu folder PDF. Jadi ada dua folder nanti yang akan saya coba akses atau membaca file dari korpus. Oke. Kita buat cara pembacaannya adalah, misalnya file tadi saya simpan di folder itu ya. Ada di text mining, AirCode, dan plain text atau PDF. Nah, yang pertama adalah file text dengan format plain text, di mana filenya kita simpan tadi, kita sudah buat folder. Oke, untuk plain textnya saya buat ini ya, satu buah file txt lah misalnya. Asal aja. Ini saya save di plain text.
Oke, saya save. Di sini sudah ada file txt di plain text ya. Terus untuk file PDF saya akan coba memindahkan ke di sini. Saya isi aja ini berapa file PDF. Kembali ke RStudio. Nah, perintahnya untuk membaca file dari directory tadi, perintahnya adalah kita buat sebuah objek folder untuk plain text. File.pet. Nah, ini foldernya kita simpan di mana nih? Misalnya tadi kan di sini ada, oke, sambil dari sini saya copy, saya paste. Nah, kalau sebelumnya itu adalah kita harus menambahkan seperti ini aja, tapi kalau di folder file pet ini kita harus menambahkan tanda kutip setiap titiknya. Jadi kita mengganti tanda tanda garis slash ini menjadi tanda Nah, kita coba kita baca di sini plain text ada di file pet D. Ini koma text mining air code ada di folder plain text. Nah, ini akan membuat alamat untuk mengakses folder pada plain text ini ya. Tapi kalau untuk PDF ya sama, kita buat objek baru folder titik PDF. Sama dengan kita juga baca file pet-nya. Saya copy aja ini. Saya ganti foldernya adalah PDF. Untuk memastikan folder itu bisa diakses, kita dapat menggunakan perintah ini. Jadi ini kan saya sudah membuat folder atau membacanya dari folder mana. Untuk memastikannya saya menggunakan perintah directory folder plain text misalnya. Nah, benar di sini ada satu file yang namanya adalah test.txt. Selanjutnya saya mau ngetes untuk folder PDF-nya. Folder PDF. Nah, di sini ada 3 file tadi di PDF. Nah, ada 3 file sesuai ya, berarti bisa. Jadi untuk ngetes apakah folder ini terbaca menggunakan perintah directory dan objek untuk akses nama filenya. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat korpus dengan menggunakan fungsi korpus. Selain itu, kita juga bisa menggunakan fungsi simple korpus atau vcorpus.
Nah, kita akan membuat beberapa contoh korpus dengan menggunakan fungsi korpus, simbol korpus, dan vcorpus. Nah, sekarang kita buat file baru, Ctrl+Shift+N di sini. Nah, yang pertama kita muat library-nya to TM, terus kita hapus dulu. Nah, kita ambil nih folder dari plaintext tadi, saya copy aja untuk pembacaan foldernya tadi dari plaintext. Saya buat objek baru docs sama dengan fungsi corpus. Dir source, ya saya ngambil dari source atau folder yang saya simpan di komputer, itu dari folder plain text reader control, itu sama dengan list dari dengan read plain. Oke, saya save dengan nama corpus plain text. Nah, pada kode ini berisi dua input. Input yang pertama adalah directory source. Ini menyatakan bahwa sumber data teks adalah dari file yang disimpan pada directory atau folder. Terus input kedua adalah cara menentukan membaca file disesuaikan dengan format file yang dibaca. Karena format file yang dibaca adalah plain text, nih, maka membacanya adalah read plain. Nah, sorry tadi di sini kesalahan. Nah, ini list reader read plain. Nah, selanjutnya untuk mengetahui isi dari korpus, kita dapat mengetikkan di konsol di sini. Lalu kita running dulu di sini. Saya sudah save, saya running. Nah, saya tinggal ketik docs plain text. Nah, di sini ada konten atau dokumen cuma satu saja. Terus kalau ingin membaca lebih lanjut, ya seperti tadi sebelumnya sudah kita bahas cara membaca korpus dari file. Misalnya kita tadi akan menggunakan fungsi view dari docs plain text. Nah, isinya ini ada test.txt, ada konten, karakternya ini aja. Nah, autornya ini ada description, datemestamp, segala macam. Untuk melihat view dari plain text, jadi isi karakternya ini atau kontennya itu adalah untuk plain text. Selanjutnya, kalau kita ingin membuat korpus dari PDF misalnya, tadi korpus plain text, saya buat file baru. Saya sebenarnya tinggal copy ini aja, nanti saya modifikasi sedikit. Saya copy ke sini. Saya tinggal ganti foldernya di sini adalah PDF. Terus cara pembacaannya juga. Di sini sama, korpus, directory source-nya, foldernya dari, ini saya ganti untuk objeknya, folder
PDF. Di sini juga objeknya PDF, reader kontornya list reader, cara pembacaannya menggunakan read PDF. Read PDF. Oke, read PDF. Oke, saya save. Korpus PDF save. Oke, saya running coba. Load namespace dari paket called PDF tools. Saya cek lagi apa ada yang error. Oke, docs PDF. Folder PDF, file path di sini sudah sesuai korpus. Oke, saya running coba di PDF ini. Nah, ini ada error include namespace X, belum ada paket PDF tools. Nah, kita install dulu paket PDF toolnya menggunakan install paket PDF tools. Nah, do you want install from source the packet with this compilation? Saya pilih no aja. Saya hanya ingin menginstal paket PDF tool saja. Oke, sudah terinstall harusnya paket PDF tool successfully install. Nah, saya save ulang, saya running lagi, saya coba. Nah, sudah tidak ada error, harusnya di sini sudah bisa kita baca menggunakan view. Ini adalah docs PDF. Nah, di sini ada 3 file atau 3 file PDF ya, yang ada di folder tadi PDF. Sini ada 3 file. Nah, di sini isinya ada konten, ada metanya, author, deskripsi dan lain-lain. Nah, untuk cara pembacaannya sendiri ada di subbab sebelumnya, cara membaca file. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan korpus dari data Microsoft Word, kita juga bisa tinggal foldernya kita ambil dari Microsoft Word, terus directory source-nya, terus list readernya. Kalau menggunakan Microsoft Word, di sini adalah menggunakan read doc. Nah, untuk Microsoft Word menggunakan read dokumen. Tapi kalau PDF, read PDF. Kalau plain text atau TXT menggunakan read plain text. Oke, saya kembalikan. Ini PDF, saya save. Nah, tadi kita sudah ada korpus plain text dan ini korpus PDF. Selanjutnya adalah membuat korpus dari data frame. Nah, kali ini kita akan membuat korpus dari sebuah data frame. Kalau sebelumnya kita sudah membuat korpus dari file, sekarang kita membuat korpus itu dari data frame. Nah, kita buat file baru. Nah, di sini saya buat file baru untuk kita buat korpus data frame. Ini set working directory-nya masih di dokumen, saya ganti set working directory-nya. Nah, saya ambil dari sini untuk working directory-nya.
Oke, sudah berubah. Oke, kita buat coding untuk corpus dari data frame. Kita mau dulu paket text miningnya. Oke, kita buat data text atau data frame dulu secara manual. Data text sama dengan saya bikin beberapa data text txt1, misalnya saya akan menulis I went and saw this movie last night. Ya. Terus data teks lagi saya Airbind data teks dengan C itu adalah txt2. I knew of Aston. Kutcher. He was only able to do comedy. Data teks selanjutnya saya juga Airbind dengan data teks txt3. I was wrong. Terakhir adalah my only quibble. Nah, sekarang kita buat data teksnya. Data teks menjadi data frame as data frame. Kita buat data frame-nya dari data teks yang sudah kita gabung-gabungkan nih dari data teks. Yang pertama txt1, txt2 sampai txt5. Kita kasih nama barisnya row names dari data teks itu adalah paste
kita menggunakan paste yang 0. Itu kita isi dengan data 1 sampai ke n row atau baris berapa dari data teks. Terus untuk kolom name-nya, call names, kita kasih nama dari data teks itu adalah sama dengan C dokumen ID. Dari teks. Terus korpusnya kita buat korpus sama dengan korpus dari data frame source itu adalah data teks. Oke, kita save namanya korpus data frame. Save. Oke, kita coba running. Nah, di sini ada korpus dengan list 5. Kalau kita mau view, kita bisa view. Korpus. Nah, ini adalah hasil tadi kita bikin korpus. Ada 5 txt, txt1 sampai 5. Kalau kita klik, di sini ada kontennya. Ini adalah karakternya. I went and show this movie last night. Nah, di sini terus ada metanya. Metanya di sini ada author, description, ID, date stamp, dan nah itu. Ada korpus dengan data frame, isinya adalah 5. Kalau kita lihat di sini ada 5. Isinya dari korpus. Dari data frame, sebelumnya kita membuat korpus dari file, ada PDF, ada TXT, menggunakan plain text dan plain PDF, readernya read PDF dan read plain text. Ada juga read doc, tergantung filenya bertipe atau ekstensinya apa. Sekarang adalah korpus dari data frame. Oke, saya jelaskan satu persatu terkait programnya ini. Nah, untuk data teks 1 sampai data teks 5 itu adalah objek data frame yang saya buat di kode ini. Saya buat ya. Nah, objek data teks pada baris pertama ini menyimpan 2 nilai dengan menggunakan fungsi C, yaitu ini fungsi parameternya txt1 disimpan dalam format txt dengan nama file txt1, kontennya adalah ini. Terus kemudian data teks yang kedua ini adalah menggabungkan atau menambahkan data pada baris kedua dengan fungsi append, itu menggabungkan nilai pada data teks pertama dengan data teks kedua. Teks 1 dan teks 2 digabungkan. Terus saya gabungkan lagi dengan data teks ketiga, saya gabungkan lagi dengan data teks kelima. Terus untuk data teks sDataFrame.txt ini adalah mengubah objek data frame menggunakan sDataFrame. Jadi di sini ada objek data teks, saya gunakan data teks sDataFrame untuk merubah objek menjadi data frame. Selanjutnya untuk kolom names atau row names ini saya ubah namanya row names data, ini adalah data, terus ada baris, terus ada untuk kolom names ada documents ID dan ada teks. Itu adalah membuat korpus dari data frame. Contoh berikutnya adalah memuat data dari file CSV ke dalam objek data frame, kemudian kita konversi menjadi korpus. Misalnya saya sudah memiliki file CSV dengan nama file test data di sini. Nah, ini nanti akan saya muat dan akan saya ubah menjadi korpus. Jadi ada 2 kolom ya. Di sini namanya ada status ID dan ada teks, ada 2 kolom.
Nah, kita buat di R-nya memuat data dari CSV. Kalau tadi kita membuat dari TXT secara manual di codingnya. Di sini kita buat data teks 1, 2, 3 sampai 5. Sekarang kita memuat dari file CSV. Kita buat file baru. Oke, saya ambil, saya copy. Sini saya buat objek baru, data text. Itu untuk menampung buat data ya, menampung keluaran fungsi read.csv. Oke, ini saya baca read csv, itu filenya dari sini ya, source-nya tadi. Saya copy. Nah, karena saya simpan di R-code. String s vector itu adalah false. Nama filenya saya belum kasih. Tadi nama filenya adalah test data titik csv. Oke, call names-nya saya ganti, yang tadinya ada status ID dan teks, saya ganti ya menjadi doc ID, dan satu lagi adalah teks. Sama dengan data frame source dari data teks. Saya save, namanya adalah corpus data frame from CSV. Oke, kita cek di sini. Nah, ini ya, salah code, ini enggak ada, sorry ya. Saya save lagi. Oke, sudah, di sini ada data teks, ada 100. Kalau kita mau lihat view corpus. Nah, di sini adalah tadi. Nah, ada data 100, dua variabel. Nih, jadi bisa dilihat di sini ada doc ID dan teks dari test data ini. Kalau kita buka, nah, ini tadi ya, ada dua kolom, satu ID dan teks. Yang pertama, pernah nggak pengen nyeselin sesuatu? Kalau kita lihat di RStudio ini sama, pernah nggak pengen nyeselin sesuatu? Di sini kolom name-nya saya rubah menjadi doc ID dan teks dari corpus data frame from CSV. Jadi data teks ini objek untuk menampung dari read CSV. Filenya ada di sini dengan nama file test data CSV. Terus nama kolomnya saya ganti menjadi doc ID dan teks. Terus saya buat corpusnya, corpus data frame from source data text. Data text ini adalah objek tadi untuk menampung pembacaan dari file CSV. Nah, ini adalah datanya, ada 100 dan 2
variabel atau 2 kolom untuk ID dan teks. Nah, untuk korpus yang pertama tadi itu ada ini ya. Sekarang saya ganti menjadi korpus data frame from CSV. Selanjutnya adalah menggabung korpus. Dua atau beberapa korpus dapat kita gabung menjadi sebuah korpus. Untuk menggabung korpus-korpus dengan cara menggunakan fungsi C. Sebagai contoh, kita gunakan korpus ACQ yang awal kita buat dan korpus CRUD dengan contoh kita buat file baru lagi. Oke, di sini kita punya data yaitu ACQ ya, ada korpus bawaan dari paket text mining ini ACQ. Terus ada korpus lagi bawaannya itu adalah CRUD. Nah, menggabungkannya adalah kita buat objek baru untuk menampung korpus gabungan. Itu sama dengan ya kita dengan fungsi C aja, C ACQ, CRUD, udah gitu aja. Kita save, namanya adalah combine korpus ACQ dan CRUD. Enter, kita running. Nah, di sini ada ACQ, ada CRUD, dan ada gabungan 50 tambah 20 70. Kita lihat, kita klik aja. Nah, di sini korpus gabungannya ini 70. Kalau kita klik di sini ya, nah ini ya, ini menggabungkan korpus. Contoh lain adalah misalnya kita ingin menggabungkan korpus ya dari beberapa file CSV. Di sini saya ada file test data. Terus ada juga timeline data. Ada test data dan ada timeline data. Saya gabungkan dua korpus di sini. Kita buat file baru lagi. Nah, saya buat dua objek ya. Saya buat dua objek untuk menampung masing-masing file. File 1 sama dengan file path itu di sini. Ini sama kayak kemarin kalau kita gunakan. Nah, kita gunakan tanda titik koma. Ini koma. Saya di sini sudah punya dua folder, plain text dan PDF. Nama filenya plain text. Saya copy aja di sini. Terus file 2 saya paste, saya ganti di sini adalah PDF atau folder yang kedua. Nah, korpus 1 sama dengan v korpus dir source dari file 1. Read control sama dengan saya gunakan list.
reader sama dengan readline. Corpus 2 sama dengan ini juga sama. Copy aja biar cepat. Dari file 2, read controlnya karena yang kedua adalah PDF, saya buat read PDF. Terus saya buat korpus gabungan. Sama dengan C. Nah, saya dari korpus 1, korpus 2. Sudah, ini aja. Saya save. Combine korpus file. Save. Saya running. Nah, di sini ada korpus gabungan. Saya klik. Nah, yang dari gabungan ini adalah filenya yang pertama dari file plain text ada test.txt, yang kedua ada PDF. Jadi saya bisa menggabungkan dari dua file dalam satu korpus dengan coding di sini. Saya ambil satu folder 1 dan folder 2, terus saya tampung menjadi korpus 1 dan korpus 2, terus saya gabungkan menjadi korpus gabungan. Saya tinggal menggunakan fungsi C, korpus 1, korpus 2. Kalau mau menggabungkan dengan 3 korpus ya tinggal korpus 3, korpus 4 dan korpus selanjutnya. Itu aja sih. Jadi di sini terlihat ada korpus 1, korpus 2 dan korpus gabungan. Nah, jika fungsi korpus itu menghasilkan simbol korpus, sedangkan kalau kita tadi menggunakan v korpus itu menghasilkan volatil korpus. Nah, untuk penggabungan korpus dengan fungsi C ini dapat dilakukan jika tipe korpus adalah volatil korpus. Sehingga selanjutnya untuk membuat korpus sebaiknya gunakanlah fungsi menggunakan v korpus dibandingkan dengan yang sebelumnya saya gunakan menggunakan fungsi korpus. Nah, daripada menggunakan fungsi korpus, selanjutnya nanti kalau mau menggabungkan atau combine, kita gunakan fungsi v korpus untuk membuat sebuah korpus. Next adalah transformasi korpus. Paket TM atau text mining memiliki fungsi-fungsi yang umum digunakan untuk praproses pada teks atau korpus. Di antaranya adalah yang pertama, remove numbers, itu untuk menghapus angka pada teks, kalimat atau korpus. Remove punctuation untuk menghapus tanda baca, remove words untuk menghapus kata tertentu pada teks atau kalimat korpus, remove sparse term untuk menghapus term atau kata yang jarang digunakan, dan lain-lain. Nah, secara umum fungsi-fungsi tersebut mempunyai sintaks penggunaan yaitu nama underscore fungsi teks. Sebagai contoh, kita gunakan fungsi remove punctuation berikut. Saya buat file baru lagi. Nah, saya buat objek baru namanya adalah teks misalnya. Saya tulis, halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sehat selalu. Ini ya. Ini ada tanda seru. Selanjutnya teks sama dengan menggunakan fungsi remove punctuation, itu adalah dari objek teks.
Oke, sekarang kita cetak teksnya. Jadinya seperti apa? Kita gunakan fungsi punctuation. Saya kasih nama remove running. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Tanda bacanya atau tanda kutipnya ini hilang. Jadi fungsi remove punctuation untuk menghapus tanda baca. Misalnya tanda bacanya ada titik ya, titiknya akan hilang. Kebetulan saya kasih tanda seru. Di sini tanda serunya hilang. Contoh lain, saya gunakan remove punctuation untuk paket ECQ atau korpus dari data ECQ. Saya buat file baru lagi. Misalnya saya di sini ada data korpus ECQ. Terus saya gunakan teks inspect dari remove punctuation. Nah, itu adalah ACQ, datanya dari file nomor 1. Terus kita cetak print text. Save. Nah, di sini tidak ada tanda baca sama sekali, it's complete. Jadi nggak ada tanda baca titik ataupun koma, dia lanjut aja terus. Tidak ada tanda baca sama sekali untuk teks atau konten isi dari nomor 1. Terdiri dari 1255 karakter. Jadi ketika kita print pada korpus ECQ dengan konten file nomor 1, itu tidak ada tanda baca sama sekali, tanda bacanya hilang. Jadi untuk remove punctuation ini tidak dapat digunakan menerima objek korpus sebagai input, sehingga tidak dapat digunakan untuk mentransformasi seluruh dokumen pada korpus. Nah, kita memilih dokumen 1. Itu adalah contoh transformasi korpus untuk remove punctuation.